Gimana haters? Apa lu lagi di hate apa sih? Banyak banget ya. Banyak. Enggak, gara-gara apa? Macem-macem. Contoh yang aku baca ya. Triggernya apa? Triggernya? FVP. Kayaknya di setiap video FYP deh, dia sedang melakukan hal yang tidak disukai oleh penonton. Contoh. Dan ditambah dibahas sama Arab, sama Yuka gitu-gitu. Oh. Dibahas dalam diskusi santai sebenarnya. Emang nyebelin nih orang ya, Pak. Soalnya apa kayak Gue apa? juga gak suka sebenarnya. Bangsat. Ini gue jelasin konteks videonya ya. Arab nanya, sekarang urutan followers berapa aja sih? Siapa aja? Gue urutin. Bahas lagi tuh. Ya Allah, capek banget. Yang urutan follower. Ya kan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 ya kan. Terus terakhir Niko, terus si Mas ngomong, kenapa ya Niko udah mau kasih spotlight terus tapi kok malah begitu. Dia gitu tapi dalam bercanda ketawa-ketawa. Terus terakhir gue ngomong, kenapa ya? Tapi bareng sama Arab. Ya udah gue suruh Bluetooth. clipper gue klip. Pembahasannya malah ngantem mic anjing. Tapi memang itu banyak faktor juga. Ada beberapa kali kan gue tanggepin juga kan. Gue ngejawabin juga gitu. Banyak lah. Maksudnya bukan ke sononya guys. Shit man. Dalam banget napas tuh mau. Ini gue hindarin coy. Ini gue hindarin Apa? Ayo, Kekecilan gitu suara lu. pelan banget tuh jadi whisperer. Dari semua yang paling kenal. Kalau rokok tuh gue terima dengan baik lah. Makanya sekarang gue berusaha kalaupun ngerokok mau ngomong gue taruh dulu. Itu apa? Nah ini kan lagi konteksnya lagi ngobrol nih. At least itu lah. Kalau itu lu bisa terima itu ya. Karena make sense. Make sense. Kemarin kan soal baca satu coy. Tapi soal baju lu sih. Baju itu aja. Lewat gak? Di baju. Centikin dong Mike. Ada kemarin baca baju. Itu lagi lumayan banyak tuh. Katanya apa baju? Ya Niko, tapi ada yang ngebela lu juga. Tapi gue ngerti poinnya. Ada yang bilang si Niko apa kek? Maksudnya kalau misalnya lagi nggak bisa. Ini cerita ya, bukan nuguru ntar lu marah lagi sama gue. Gue sekarang lagi udah benar deh. Ya cerita dulu. Ada yang bilang salah satu yang bisa bikin lu stand out tuh outfit, ya kan? Nggak bisa pungkirin. Outfit salah satu yang bisa lu bikin lu standing out gitu. Kayak begini dari kita semua nih pasti ntar ditanya spill outfit pasti Yuka. Kan kita nggak usah. Nah ada yang kasih saran ke lu. Ini kok mas selalu kayak gitu. Kaosnya kalau ngajar si Liverpool warna merah, warna itu lagi. Kalau nggak kaos gombreng celana pendek. Seenggaknya lu pedulin lah Mike itu. Apa? Komen orang. Penampilan lu anggaplah ini kerja, tapi ada yang ngebela lu lagi. Nah mereka nongkrong, tapi orang itu balas lagi nongkrong tapi kan nongkrong sambil kerja. Kalau dari penampilan dia nggak peduli, apalagi hal-hal lain gitu. Lu pakai jas sekarang tiap hari. Bisa Holly. Iya 30 hari. Holy ya, dia bener holy gue Tapi ya. it's a good point menurut gua. Ya mungkin ya. Menurut gua it's a good point sih. Lu pakai jas. Kalau boleh diakuin ya, aku season 2 bajunya kayak gini. Baju ketat habis gitu dibungkus. Gak ada yang bilang ganteng. Hah? Gak ada yang Gak ada yang bilang Ada yang ganteng. ganteng. Begitu aku salah satunya dengan pakai baju-baju yang kekinian lah bahasanya. Begitu kau mendengarkan kita, Anjir. Ganteng. Ya, Tapi itu memang berpengaruh gitu loh. berpengaruh. Iya. Lu outfit gua aja coy kalau lagi bikin. Kalau dia outfit leader bangsat. Ini outfit leader. Baju cheerleader itu juga baju the founder. Enggak, tapi dia udah ngikutin ini dari Cebin. Warna-warna yang cocok sama dia. Ngikutin nih. Gua gak tahu seberapa struggle gua pilih baju sekarang. Ini sama nggak nih warna sama color palette ini kasih. Ya kalau yang make sense ya gue dengerin. That's a good point. Seenggaknya pas IRL dah Mike. Sekarang muak juga sih gua IRL pakai jersey Liverpool. Seenggaknya pas keluar Nyaman. deh. Tahu nyaman. itu anomali. Tapi gue juga baju gini-gini doang. yang bilang baju. Mungkin personal lu udah kuat. Kan personal gue dianggap paling lemah di sini kan. Kagak coy. Rambut lu. Lu juga udah nggak gimana banget di sini. Orang udah Iya. nge-frame lu diri out frame. Iya. Orang udah
Apa dikata-katain coy? Sumpah di DM juga. Tapi Gary lumayan bonyok sih beberapa minggu ini ya. Makanya dia Salah lo gua anjing. biasanya ya orang yang lagi pada bonyok. Ya kita ini menurut asumsi gua aja ya, lagi-lagi teori gua. Biasanya yang liga subuh sampai pagi banget dan sampai sendiri, itu biasanya tuh lagi bonyok di DM. Tapi enggak sih, gue emang suka mencuri waktu itu sendiri, ngobrol gitu. Tapi alam bawah sadar aja gitu. Mungkin juga ya kali ya. Iya, alam bawah sadar itu. Mungkin juga kali ya. Tapi gue di DM sih nggak kena. Cuma TikTok ngeri. Iya, maksud gue di Karena ngeri. lu bayangin sampai clipper gua DM gua. Kan dia kasih laporan minggu ini kan, barusan tadi. Tep. Semangat Bang Geri, angin lagi kencang. Sumpah. Semangat Bang Geri, angin lagi kencang. Tadi ada yang ngetik tadi Mr. Meeting. Rese ngentot. Lain kali gue keluar gue IRL-in deh, gue deh ngentot lu ya semua. Ngeri. Gue sekarang lagi di klip ada gue lagi main HP-nya salah gue. Komen gitu tuh, lihat. Yep, dia main HP mulu. Lagi lihat HP begini gue, salah gue. Tapi satu orang yang punya power buat giring semuanya. Reaction si manusia ini. Memang semenjak Iya. ini kegoreng tuh memang Iya. semenjak dia ngeriak. Bener. Gary juga kena. Gue juga. Iya. Gue juga. Lo kena goreng abisnya waktu ini. Blend, gak mau dia. Capek. Iya. Semenjak itu. Udah langsung di TikTok udah kena gue. Gue bukan nggak mau, gue pergi ke rumah sakit ngentot. Makanya ya padahal mungkin si Terus anjing tadi ini abis Roni, gue masuk langsung. Jadi abis dari mana? Outframe mulu. Gak semua brand itu semua membernya ada di situ anjing. Itu aku digoreng waktu Buna tuh. Waktu Rachel, siapa? Fuji. Kan nggak ada aku kan di. Harusnya nggak ada gue juga. Itu dia dihabisin kalau di situ tuh. Iya. Ada saat dimana brand tersebut misalnya inginnya adanya siapa? Gue lebih kalau gue ada sempat, cuma gue ketanggepinnya gue tololin balik. Gue pura-pura bego aja. Yang lo orang bikin kue, maafin. Boleh, gue masuk frame itu boleh. Kan lagi liquid lain tuh. Enggak, ini makanya gitu loh kayak Itu kayak yang apa? Yang gue ketiduran sampai sore juga kan. Gue tahu bakal dibangunin dan kalian ada brand dan gak ada guanya kan. Gue tidur. Cuman gue gak expect gue bangunnya jam sore aja. Ternyata gue kasih kan tidur di atas. Itu rame juga, rame. ada tuh goreng-goreng. Ada. Iya, coba. Cuma kan gue sekarang udah kalem-kalem kan. Makanya gue kalau lagi posisi ngasuh biasa gue ambil di pojok-pojok gue biar kagak masuk frame yang di klip nih. Menjauh dari yang aktif ngoceh. Tapi nggak heran sih, mereka mungkin nonton memang mau cuma nyimpulin dari klip TikTok aja kan. Tapi gue kadang poin kalau ke Gary gue ngerti poinnya coy. Kan mereka nonton Gary nih. Kan yang di outframe kan mereka nggak tahu kegiatannya apa. Iya. Nah sekalinya Gary out in frame, ngobrol bentar, terus kan dia sangat bisa diam kan, alias ke dapur mulu. Iya. Sedangkan dapur pasti kalau kita lagi ngobrol nggak mungkin Iya. kamera ke dapur. Terus habis masak kan capek ya. Lu juga sih kurang-kurangin masak deh. ya gue kurangin masak deh. Udah lama banget gak MBG kayaknya. Apa karena gue belum bangun ya? Ya, emang jarang lagi Gue jarang. MBG lagi kalah sama filosofi Acoy. Lagi filosofi acoy. Ini semua kalah deh. Sama Acoy kalah. Iya itu kok. Filosofi aja. Ya aku sempat nyari kacamataku. Kufar beberapa hari. Kan ku cek satu-satu tuh. Aku kok ngerasa Acoy semua anjing. IRL, kemana Acoy semua. Tapi aku mikir ini orang produksi kayaknya emang sukanya sama Acoy deh. Bener-bener Acoy semua. Gue sebenernya masak yuk belakangan. Gue sering masak, cuman itu gue ngerjain video brand masaknya. Dan kalau gue ngerjain itu gue nggak masak dalam porsi yang banyak.
Tapi kalau orang produksi ngerti mas, karena mereka POV kan mereka untuk menangkap frame dan momen yang paling aman ya main di Aloy udah. Paham. Udah pasti nyala terus gitu. Dan laku. Iya. Begitu sih. Dia juga kadang kelewatan sih Uka. Apa? Dia monyong bisa lucu, monyong. Gue tanggung, semua itu tanggung dong. Tanggung, gak ada yang jadi nomor 1. Coba, gue bisa masuk dimanapun cuma gak ada yang menonjol nomor 1. Dota enggak ya? Dota enggak? Ayo, Anak tanggung. bahkan sampai di Dota. FIFA juga enggak ya? FIFA enggak. Bisa main di middle gua. Di middle. Apa coy, emang lu gak akan bisa memuaskan semua orang sih? Iya. Benar. Tapi gue akuin, kalau dibacain ngomongin sih, wah itu kena juga di dalam itu. Makanya gue lagi, berapa hari ini gue liat klipnya aja. Metode liat klip, nggak liat komen, gue repost aja udah. Enggak dewasa itu. Hah? Hah? Gimana? Dewasa itu. Dewasa. Tapi kayaknya nggak ada enggaknya depan tadi. Dewasa usia. Jago Voltres gua betul. Master of None. Master of None ya, anjing. Yuka statsnya mentok di 70-80, anjing banget ya. Baru season lalu tuh ngalahin yang punya meja lo guys. Season apa? Season lalu. Dapet stick, gue dapet stick. Biliar. Main jadi biliar. Tapi juga berubah lah Mike. Apalagi nih. Bola tuh kacau sih. Nah ini potensi digiring di klub tuh yang begini-begini. Digiring dan orang langsung percaya. Iya. Itu kan yang lu ngomong dulu. Gua liat lu 2 bulan nih kerja lu cuma ngerokok main HP mulu. Itu digoreng itu abis gua itu di komen. Orang juga jahat coy, klipnya bagian itu doang, ketawanya nggak diklip coy. Itu dan lu tahu itu clipper gua. Dia minta maaf abis itu bang maaf ya bang ya. Masa clipper lu ngegiring opini buruk lu? Mungkin menurut dia tuh lucu di mata dia. Emang lucu kan? Iya, di mata dia tuh mainan yang lucu gitu. Gue jadi inget tuh yang season 1 kenapa gue kena bantai juga. Kenapa tuh? Ibot juga datang waktu itu gitu. Bangun tidur lolo ngerokok. Itu udah itu. Orang jadi realize gitu loh. Iya, disadarin gitu. Iya bener nih si Luka nih kerjanya cuma lolo tidur doang. Bener, momen gue mulai tuai banyak itu tuh pas dibahas sama Arab itu berapa kali. Dan nggak sekali dibahas, di kolam juga ada bahasan kan. Di kolam juga ada bahasan. Kita coba bedah yuk si Mike kenapa? Iya. Makanya tadi pagi dia ajak video call dulu, ayo lah Mike, rokok lah Mike. Gue bilang, ngentot lu yang bikin gue digoreng di TikTok, sekarang lu ajak juga ngerokok mulu, kata gue. Lu juga nanggepinnya gitu sih, kayak kontol. Nah ini begini-begini nih, begini-begini. Lagi di hit, lagi digoreng. Nah, Ini awal dari segalanya coy. harusnya. Lu lihat season 2 Sabi siapa dia? Nah. Season 1 gue habis apa? Oh iya benar, makanya ya setelah itu gue juga ya sekarang ya udah aja gitu. Gue akan mendengarkan, memilih aja. Lawan kayak TP. Masa tiap gue lawan reaksi lo orang juga ya lu mas sekarang emosian sih. Ya kenapa kau tanggapannya begitu Lah, nih? TP kita juga gituin. Begitu sih, tapi kenapa kau tanggapannya begitu? Udah santai aja. Mati gua. Jadi mati gua. Jadi kehabisan kata gua digituin kan. Kurangin ngeluh sih, Mas. Kadang tuh bukan ngeluh. Ah udahlah, jangan. Iya. Aman, thank you. Lu pilih. Lu mau marah-marah kayak dia atau tengil kayak dia? Tengil gimana tengil? Kurang tengil apa dia ngata-ngatain Madrid? Oh ya nyebelin, gue jadi nyebelin. Nah. Atau marah-marah kayak dia? Untuk beberapa hal gue gak mau tanggung. Ya. Atau pilih salah satu atau yang elunya jangan terima coy. Atau belaga gila gajot. Lah gua mah enggak. Gua mah enggak ada haters coy. Anjing. Everyone love me. Yes. Gua ngomong everyone ini kolam kecil ya. Kalau air tawar aja ya. Gua nggak gila sih. Siapa yang bilang kita? Kalau gua gila sih Acoy apa coy? Ya tau belaga gila. Gimana belaga gila? Hah? Gimana belaga gila? Lihat gua aja. Itu belaga gila aja. Semua maunya dia aja deh. Orang udah tahu kalau Jot yang ngomong udah pasti gila. Nah, makanya coba kita bedah. Apa? Yang meresahkan itu apa? Yang merasakan apa? Komentar-komentar yang meresahkan yang sampai ngena gitu, sampai kok bikin kau males buka komen.
Kadang ada beberapa komentar yang gue harus akuin bener, tapi penyampaiannya menyakitkannya kalau dibaca. Oke, poin. Kau mau ceritain poinnya atau mau ceritain full penyampaiannya? Ya intinya gitu, guna lu apa sih? Fungsi lu apa sih? Di sini cuma ngerokok, ketawa. Ngerokok, Nih, ketawa kalau apa? kita bahas ya dari POV gue ya, fungsi Mike. Mike sama Yuka itu sebenarnya punya fungsi yang sama. Mereka itu asis yang baik anjing. Kadang kalau misalnya kita nggak ada Mike, kita bingung siapa yang nanggepin. Nggak ada Yuka sih, bingung siapa yang nanggepin. Yuka stres tuh kalau nggak ada Mike tuh. Mike ini apa ya? Kalau kita nggak ngomong kita komedi ya, tapi dalam sebuah obrolan itu bisa nyambung kalau ada Mike. Ada jokes-jokes yang kadang, contoh paling sering Jot yang lempar-lempar kayak gitu, yang harus dibenerin. Itu Mike sama Yuka tuh. Gue juga kadang lumayan stres kalau gak ada gue. Iya bener. Main ini masih menyambung kata jadi padu aja mainnya dari sore lu. Anjing. Masa dia gak cerak? Sama Mike sama Yuka harus dibenerin kan kalau Jot ngejokes. Itu fungsi Mike. Season 1 sih orang gila dia. Season 2 aduh ngerasain seragam. Waktu ada Mike anjing nih. Waktu ada Mike sama Mas P anjing. Itu yang tadi ya gua jadi bantalan, terus gua mesti nyautin dia juga. Jadi kebagi gitu. Anjing gua bilang nih enak nih. Season 3 ini makanya gua happy gua. Mike udah masih Mike aktif gua tidur. Abis tidur bukan ya? Aman. Dulu mah jangan kan ini, gue bakar rokok aja. Gila. Nah itu sekarang gue itu. Mikir berkali-kali gue bakar rokok. Gila. Tapi ada yang gue setuju dari komentar orang-orang. Bukan, tapi sekali lagi ini jangan dianggap insecure atau overthinking ya. Ini memang menurut gue fakta. Secara persona karakter, gue memang paling lemah. Oke. Gitu. Alasannya? Jelas semuanya, bold gitu, Jot. Gila bener, dia mah gila banget lu, sumpah. Nempel begitu sama dia. Kayak ngomong sama dia tuh capek gitu. Yang paling nempel dia itu bukan gilanya, di sengkuninya ini loh. Iya itu. Paling kuat waktu monopoli. Anjing bisa kayak gitu ya, bangker tai gitu. Gitu. Terus Lu sekarang keren. Main musisi keren deh. Drummer masih ada nyebelinnya gitu. Jerry dulu sih pemarah season 2, sekarang memang out frame bener dia paling kuat gue akuin. Main di outfit. Main di out frame. Enggak, dia main udah gak lapar. Udah lapar. Iya itu omongan tuh dari siapa lagi? Dari si Arab lagi tuh. Sial, gila. Udah gak lapar dia belai. Si M satu opini bisa ngegiring. Giring, sumpah giring. Orang tuh percaya sama dia lu. Percaya banget orang. Giring. Sedalam itu orang percaya sama dia. Bener kata YB gitu. Komen juga mau bener kata si YB gitu. Gila, Cok. Picong main di celutukannya jarang gagal. Udah celutukan dulu punya gue tuh. Tapi datang dia kuat ya. Gue bergeser udah. Kuat banget, Kuat. Ya maksudnya kalau striker ternyata ada yang lebih sering nyetak gol mah gue mundur jadi ini aja. Striker fielder ya. Nah, dia kan goal getter. Iya. Tipe target man. Aman. Halan dia jadi Halan. Iya. Main di ini di Ibot awalnya mah just being them aja kan. Emang udah nempel aja Kalau karakternya kan. si Bot anak gangnya tuh Iya, kental, grassroots dia. Gitu. Tadinya gue gitu juga, gue pengen main di anak Cengkareng cuma kayaknya udah ada yang lebih lagi nih, udahlah gue mundur juga dari situ. Bekasi sih kayak ultras itu. Ya si ultra sih. Kuat itu. Kuat ya. Core-nya main dia. Buat main nyanyi dia. Ya mau secara personal emang gue emang nggak punya karakter yang gue tuh sih kepikiran pas dia main basket. Coba kali ya tengil-tengil ikutin dari Kolubis. Nggak bisa keluar aja. Kayak Yuka gitu main di gocek gitu. gocek. Itu sih paling nyentot nih. Bola di lantai. Gue udah tahu tuh orangnya tuh kayak enjoyable buat gue sebenarnya ya, karena gue nggak bisa nge-shoot, nggak ada basic, gue nggak tahu peraturannya. kok nggak tahu peraturannya? Gue nggak tahu peraturannya, double, traveling gitu gue nggak paham gue.
ya maksudnya mungkin bisa gue pikirkan secara logika gitu, cuman nggak ngeh gitu. Karena gue memang gak mau nyentuh basket sama sekali. Futsal sama basket kan dulu ini banget. Tapi kau pernah kepikiran nggak? Kau kayak gitu gara-gara kau terbiasa jadi orang kedua. Maksudnya orang kedua tuh Iya. orang yang selalu support. Tandem, tipe tandem. Nebelin. Nah, cuma nebelin aja. Jadi begitu kau mau maju, Mungkin jadi secara agak nggak sadar mundur sendiri. iya gitu. Mungkin banyak ragunya kali ya. Gitu. Mungkin ya. Itu juga ada kepikiran itu ada. Tapi kalau dibanding season 2, season 5 menurut gue sih gue udah mempush diri gue untuk lebih berani. Sangat gue saksinya. Di hari gue bisa bilang sebulan awal, waktu 2 minggu awal lah, gue sampai lihat ya wah, ini kulit nih ke semua hal. Gue bilang Iya. try hard nih. Apa dia ikut, nyanyi akustik IRL, masak sama Gary. Bilang anjing semua dia ada lu tidur bangun pagi ya kan, ada beberapa ini lu bangun pagi kan. Menurutku dari semua yang terjadi berapa? 60 hari ya? Lebih lah, 70. hampir 70. 70. Yang kuat di otakku, core memoriku tuh ada 2 tentang kau. Yang pertama stand up Panji. Yang kedua kau bikin lagu buat Andrew. Iya. Itu yang harus didalemin. Dua itu yang kau bisa main di situ. Kalau yang kita ngomong nebelin dan lain-lain ya itu jokes nongkrong biasa, tapi harus ada persona yang kuat gitu. Di 2 itu antara stand up atau lagu nyanyi. Kalau bukan main di hobi entusias, Setuju. Benar. Memang di situ. nggak ada hobi yang nggak gue sentuh. Kayak ini sorry ya, no hard dulu ya. Pada saat kau bikin Mac to 90s, aku nggak tahu arahnya mau kemana nih. Itu bagus tuh, menurut gue. Mac to 90s, konsepnya bagus. Maksudnya bagus tapi buat Mac kayak Mac nggak ngikutin gitu. Mac bukan anak 90-an, Mac nggak paham apa yang trending di 90-an. Nggak into, bukan Mac gitu. Jatuhnya kayak maksa. Itu salah satu upaya mencoba sebenarnya. Tahu. Apa ya? Misalnya bikin program, bikin lagu dadakan, nge-rap dadakan, sorry. Yang ketiga nge-rap. Biar sih gokil. Itu yang menurutku itu Mike gitu. Atau tiba-tiba stand up dadakan. Tapi kok selalu berlindung di kata takut sih. Itu yang susah. Takut sih enggak, kadang momen sih mas. Momen sih. Kayak itu rap itu karena momen kan, muncul aja gitu kan. Semuanya kita karena momen. Ya makanya harus gue nongkrong asik juga. Ya sama malam gitu. Kalau enggak yang misalnya kita Coy, itu yang dilakuin Ibon. itu yang dilakuin sama Aloy. Apa kostum? Iya kayak gitu-gitu. Berani Itu yang dilakuin mereka, coy. Tiba-tiba gue potong aja tiba-tiba itu. Patah aja tiba-tiba. Patah aja tiba-tiba. Berani ngambil spotlight dan kita pasti paham. Oh ini Mike mau maju, kita mundur. Udah, semua aman. Kalau enggak, Gue juga udah risih, Mike. Suatu ke gue terus. lah kapan sih? Kapan sih? Nggak terlalu ya. Lampu sorot paling kita bagi 3 aja. Bagi 4. Mau lu sendiri yo. Ya. Dia sekarang haters nomor 1. Iya, Dia haters nomor 1. Gue perhatiin dari kemarin sih dia haters nomor udah agak lama nih, kayaknya personal ini. Personal ya. Satu gua kenapa sih? Sorry ya, gue di sini gue ada di sini sampai subuh bukan karena gue lagi bonyok. Klarifikasi dia. Karena gue lagi pengen di sini. Dia nggak suka dibedah-bedah, Cok. Ada beberapa orang yang egonya kena kalau dibedah, Cok. Enggak, bukan kalau emang itu apa yang lu bedah itu hasilnya bener, gue terima. Asumsi kan gue bilang tadi asumsi aja. Jadi benar bisa jadi salah. Oh iya sama ini balik lagi. Yang ada di core memoriku, kau MC dan caster itu juga jago kau. Tapi sering kau pakai. Kau ini contoh ya. Ini misalnya kau bisa tandeman sama Ibot pada saat MC dan lain-lain, bisa pecah Atau sendiri aja. dengan karaktermu. Padahal kau emang jagonya di situ. Tapi ini sorry ya. Kalau misalnya Magnutentis diganti bola, kau bahas tentang bola, apapun itu yang kau ngerti, itu pasti akan lebih pecah daripada Magnutentis. Tapi kok nggak berani. Itu udah sempat gua propose juga sebenarnya.
udah sempet gue propose ke belakang dan kita udah sampein juga bikin dong highlights bola atau Cara apa ntar gue olahraga, sama iya. Mike yang bawain. Gue udah sempet chat-chatan juga sama Susah dia. coy kalau highlight bola, tapi gua akuin susah highlight bola. Berat itu. Maksudnya secara copyright. Paling sebenarnya nggak perlu highlight, Bukan sebenarnya highlight, kayak prediksi. Oh, kalau itu bisa. Iya. Bikin aja nih. Misalnya Skornya. Liga Inggris, set. Siapa Klasmen, transfer, klasmen, ke gitu. klasmen transfer apa apa oh, ngerti apapun itu ya. Fixture-nya apa pengen siapa lawan siapa. Berat ke research-nya ya kan kita sotoy-sotoyan, gue bisa Iya. sotoy-sotoyan dia yang dalam karena pride di situ. Dia dalam soalnya dia ngerti. Kalau ngomong berat ke risetnya mungkin bagi kita yang lain berat, bagi Mike dia ngerti anjing. Dia Iya. nama semua pemain bola apal bangsat, aneh banget nih orang. Tandemannya ada si Ibot. Dan dia suka itu maksudku. Gue Iya. yang pro. Masa lu geser dulu gitu? Lu geser gitu aja. Kan lu bilang dia ngerti lu bagian yang Iya, kan nggak semua idea kan harus lu jalani. Iya maksudnya gue udah tahu peran gue di sana. Ya, oh, tapi gua udah maksudnya itu lu ngasih ide tuh buat sama lu juga. Ya sama Yuka. Gue udah tahu objektif gue masa dan nggak capai. cukup sih Yuk selama ini? Ya Allah, masa masih gue bedah-bedah di sini apa yang bakal gue lakukan di sana? Iya perlu ada lu. Biarin aja Ya, bro. karena tuh gue tuh emang personal sih Gary. Gila ini. Sono sih kiri ke lu yuk. Kalau bahas Piala Dunia sekarang tusun nggak? Enggak. Enggak. Kayak Enggak lah, prediksi-prediksi enggak kayak lah. gitu, Enggak. tiap tim dibedah-bedah. Enggak lah. Gitu. Soalnya hamin sebulan. Hamin 2 bulan. Iya. Itu masih bisa gitu loh, Mike. Dan kau ngerti kan? Gak sih aku ngomong Supposed to be ya katanya. Argentina kira-kira akan bermain seperti apa, bla 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 kayak gitu-gitu. Kira-kira kalau dari 1 sampai 10 kekuatannya berapa? Kau bisa baca nggak? Paling yang kita mesti Ya, riset dikit tapi ya harus ada so tahu juga gitu. Lu bisa jadi penerusnya Budi Piton lu. Budi Piton gua. Penerus. Pundit. Pundit. masih siap sama komentar-komentar. Ya langsung ngerti. Iya, pasti. Nah ini kan bakal dilempar ke publik kan gak cuma berarti di Betul, pasti. Nah itu ntar lah, adalah pokoknya itu orang bakal happy lah pokoknya. Lu enggak tahu lu. Biasa. Aku udah mulai Ekspektasi. capek ya dengan kata-kata itu ya. Lu sumpah. Mike tuh nanti lu ngebahas pertandingan yang terjadi tahun 90 aja. Itu Iya, lebih ya. masuk akal. Pertandingan menarik ya, pertandingan menarik di Itu tahun lebih masuk 90-an. akal. Itu lebih Mike loh. Benar. Yang menarik yang terjadi pada tahun 90. Anjir, orang apa nih? Iya, coy. Tapi lu gak tahu Mike to 90s tuh lu pengen bahas apa gitu. Tahu-tahu perang dunia lah. Iya, pokoknya tahun 90-an aja ya. Yang kau ngerti aja, yang kau suka Mike. Yang lepas dari itu. Karena kita bakal membahas, nah ini kebetulan saya bawa tank bajanya nih yang dipakai sama orang Belanda. Itu yang kita kemarin bajak sawah. Lu gak sih? Nggak ikut gue itu. Oh, ada traktor. Ya, gitu lah Mike ya guys. Udah gak lapar. Udah lapar Mike, udah kenyang Mike. Yang ketoprak tadi guys. Itu segmen cenayang bola tuh bagus tuh. Bahas fun fact bola iya. Juga keren tuh, perfect. Dia selalu mikir pesona dia tuh. Branding. Apa? Kuncinya tuh don't try. Don't try, nggak boleh nyoba. Don't try. Terus? Ngapain mikir gua harus seperti apa? Jadi gua aja. Inilah jadi gue sekarang ini. Nggak menarik buat orang. Gitu. Kalau lu tidak Bukan menarik, tahu. nggak mungkin Sasuke mau sama lu. Telok tuh. He got the Ya, point. buat penonton mungkin. Coy, kalau nggak menarik, nggak mungkin di saat ini tiap hari ada yang nge-follow lu. Nambah gak followermu? Nambah nggak follower satu berkurang? Nambah tapi semua bilang gue stuck. Itu kan menurut orang karena perbandingannya yang lain-lain ini terlalu tolol. Iya, kontennya. iya. Jadi Ko Irwan baru nge-post di Instagram story. Apa? Tuhan kasih kita 2 tangan, Dua tangan, bukan untuk menutup berjuta-juta mulut. tapi untuk menutup kedua telinga kita. Iya. Don't try bro. Ini yang sebenarnya gue dari sekian kalimat Arab mungkin ini salah satu yang gue setuju. Kan selalu ngomong gue kadang si gila itu ya. Kadang kan ngomong kan nggak masuk di akal ya.
Tapi yang masuk akal di stream season 3 ini, be in the present tuh penting menurut gua. Gua bisa terlihat gila sekarang ya karena kalau lagi stream ya, kecuali lagi out frame ya. Kalau lagi out frame gua baru berpikir lagi. Kalau lagi nongkrong sama lu orang atau kayak tadi lagi main basket, Lu nggak mikir aja. di kepala gua cuma mau main basket. Outputnya apa ya udahlah, mau ntar ada klip mau udah enggak, udah nggak peduli gua. Gue juga sama. Beda sama hari-hari awal gue trying so hard Jing. Gimana caranya ini di setiap sesi nih gue bisa FVP-nya apa nih? FVP. Gitu. Jadi kalau gue sekarang ya udahlah, kegiatannya apa? Kayak kemarin main nih. Jadi kalau mungkin di hari-hari pertama gue bilang anjing, kayak kalau gue jatuhin diri lucu deh. Kalau gini sekarang ya udah gue main game, gue ngelakuin aja, lucu atau nggak lucu ya belakangan. Nah, kalau yang gua jalanin selama ini kalian ngeliatnya gua gila ya udah. Iya. Mungkin gua gila kali. Soalnya gue juga sebenarnya kalau lagi nongkrongnya gue cuma, maksudnya gue menurut gue sudah menjadi diri sendiri. Gue tidak mencoba untuk kayak apa ya, oh jadi ambil ini ya kostum. Itu kostum kan gue keluarin kalau memang lagi ada momennya aja kan. Gitu. Memang role gue nongkrongannya itu. Benerin patahan sampai nanti bikinin klip senyum paling tulus Jot itu ketika lagi sama Mike katanya. Terus di klip tuh tiap kita lagi berdua ketawa. Nah, ini nih kita harus bedain, menjadi diri sendiri itu tidak sama dengan tidak mau upgrade diri sendiri. Mas, gue mau upgrade mas. Tapi memang kalau lagi ngobrol begini ya role gue menurut gue itu gitu. Ya itu diri gue. Upgrade mah gue berusaha. Kalau misalnya gue nggak mau upgrade, kemarin Bang Panji suruh gue stand up nggak gue tulisin 15 menit, gue ada-adain. Setuju. Upgrade mah gue berusaha. Bukan upgrade sih, menurut gue lebih jadi diri sendiri tapi masih tahu apa yang perlu di highlight. Itu mungkin. Jadi apa yang perlu ditonjolin aja dalam beberapa hal. Langsung pokoknya taruh mah. Jadi kegiatan gitu ya. Iya. Ada beberapa hal yang perlu di highlight. Lawan tuh insecurities. Kadang tuh kayak gini, momen-momen kita ngobrol begini, orang nangkapnya jadi kayak ngeluh mulu, insecure mulu. Padahal kan orang mau ngomong cuek. iya, maksud gue itu kan bagian dari bercandaan kan sebenarnya kan. Awalnya kan overthinking kita muncul karena itu kan. Keresahannya ini, tapi ya diketawain gitu. Dan biasanya kita come up sama solusi. Emang season 3 tuh udah Nggak bisa dikontrol. nggak bisa kayak mainan kita overthinking time udah nggak bisa coy. Iya. Nggak bisa. Benar. Nggak bisa, udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan masih bisa jadi bercandaan gitu ya, udah nggak bisa. Penontonnya udah beda aja menurut gua. Dan itu kan yang kita notice waktu kita main overthinking time kemah. Vam langsung. Wah, itu ngeri itu. Oh, iya. Live chatnya nggak nyaman loh. Iya. Live chat nggak nyaman. Lo nggak tahu. Padahal menurut kita lucu banget. Lucu banget kan. Akhirnya framing gua nge-framing Biasa. gua enak ya. Enak. Besok ya bonyok gua itu. Coba bodo amat gua bilang. Terus kayak beda gitu loh. Di TikTok outputnya apa, klip yang sama nih di Instagram. Oh apa. iya, bener. Itu gue bener. Iya lagi. Wah di YouTube kena cancel gua. Oh iya. Nih. Buset, tahan ya orang temenan sama orang maling kayak gini. Ya udahlah. Buset. Tapi kalau misalnya ada komika, kita bahas tentang itu mereka udah paling favorit, paling suka. Kayak siapa? Komedi ini kan. Bang Oki Rengga. Kalau kita bahas tentang Side Brother, soalnya mereka tahu itu Resah. Keresahan. Keresahan. yang kan jadi komedi jujur. Oh iya, jujur. Maksudnya bukan bikin gak enak mereka dan segala macam. Target kalau kata Bang Panji nih, komoi dumoinya tuh kita. Komoi doi menoi. Komoi dumonoi itu kita. Objek tertawa itu kita, bukan mereka. Iya. Kita sebagai punchline sama patahan jokes itu di kita. Itu. Dan rasanya yang tersinggung udah gak ada. Mm-mm. Gitu. Cuman orang kan tidak mengerti. Orang kan sekarang ya itu banyak tersinggung atas nama orang lain.
Karena waktu kemah baca chat nggak? Gue baca sekilas tapi abis itu Nggak yang fokus nggak kayak baca gini. karena HP gue mati. Gue nggak baca. Gua di tengah. Jadi gua baca, gua mesti lihat apakah yang dibawakan ini diterima. Karena kan waktu itu kan masih hari awal kan, dan gua nggak tahu penontonnya. Makanya waktu gua lihat, wah ini udah gak bisa nih, makanya gua belokinnya tuh, oke kita bahas Housemates. Housemates. Dan yang kena dia waktu itu. Karena memang bahannya itu, Jod. Gak apa-apa, gue gak apa-apa. Gue gak no problem at all, cuma gue kaget aja. Kok orang bisa, ada beberapa manusia tuh yang menganggap ini Serius. serius gitu. Cuma ya udah gue gak apa-apa. Cuman endorse-nya kan jadi beberapa kan. Bam, Jadi branding gitu. jadi gak apa-apa. Itu sih. Poinnya itu setelah kemah momen itu anjing. Momen itu sih bab. Itu benar-benar sehari setelah lo. Momen itu terlalu bab anjing. Momen itu momen ngambil Rokok. rokok tapi ditutup HP guys ya. Itu terlalu bab itu udah anjing. Orang jadi notice tuh tangan lu cepet. Gak cepet guys. Lincah. Lihai. Ihai lu Jon. Nonton baru sih menganggap percandaan ya serius ya. Karena susah juga, mungkin mereka baru nonton juga guys. Salah. Mm-mm. Gitu. Brandingannya sampai nempel ke Grace lu yang dia ngambil tas. Iya lo ngentot. Ini anak didiknya Jod nih. Pas banget lagi ada momen itu kan syuting kan udah lama ya. Iya anjing, gue merah tahu bangsat dia ada momen itu. Dia bisa menang ambil-ambilan tas lu si Grace. Main Cepet ya, gue akuin cepet dia itu. Pokoknya cepet loh dia. Main tubi tuh Jod. Gesit dia. Quarter enjoy gue tuh kayak mah, iya guys itu mah, wih komennya waktu itu live chat nggak nyaman sih begini. udah yuk semuanya gitu. Bahas yang lain yuk. Yang apa tuh? Kayak mah, Kok nggak ngerasa ya gue? Karena lo gak baca coy. nggak baca komen. Nggak baca, aku fun-fun aja. Kita lagi flownya mau menyenangkan sekali tuh buat gue. Dan kau itu orang yang paling nggak peka sama kondisi sekitar mas. Contoh. Banyak sekali. Banyak sekali. Pernah kok kita bahas di depan ada beberapa momen. Oh, tapi nggak usah dibahas di sini juga kayaknya. Clue. Yang waktu itu kau lagi puasa, dia ngambek gara-gara teknik. Itu. Oh itu ya. Desiu dudu gak ada apa-apa, gue ngoceh-ngoceh sendiri, gue bilang anjing ini berat banget cowok, seseorang tolong gue. Terus kau bilang, aku gak ngerasa ada apa-apa cuy, aku gak ngerasa kau marah. Tapi gitulah ya. Tapi gue memang gak expect sesuatu itu ada di diri lu dari awal mas, memang dari awal kan kau memang teguh aja gitu. Memang literally teguh. Teguh lu, bener teguh lu. Gak minim empati dia tuh lebih ke peka. Gak peka. Bahasa juga nggak bisa reading the room. Iya, gak bisa reading the room. Kalau Niko bisa reading the room deh. Terlalu peka malah kali mau. Ih. Nah, menurutku sih gara-gara tongkrongan sih, atau aku gara-gara nggak apa ya, beda kultur sih. Ya aku ngerasa ya dari kemarin ya, yang kalau dari anak stand up yang nggak bisa reading the room si Arif, karena sama-sama dari Jawa. Aku ngerasa dari beberapa jokes dia nggak masuk kayak gitu-gitu, dan dia akhirnya milih diem. Ada aku ngerasanya kayak gitu, sama-sama. Itu definisi reading the room itu salah itu. Itu salah tuh. Salah. Kok bisa bilang Arif gak bisa reading the room? Jokes nggak masuk bukan berarti dia nggak bisa reading the room. Itu soal membaca situasi gitu. Kayak hal-hal yang tidak tersirat,
mungkin gue bisa berasa tuh ada apa nih? Ini kayak ada yang aneh nih gitu. Kalau lu tuh mungkin kayak Kayak sebelum melakukan sesuatu biasa gue lihat dulu nih moodnya seperti apa nih. ya. Mesti samain frekuensinya dulu. Kayak misalkan lagi cengin Aloy nih. Nah, Kayak, Aloynya lagi siap gak nih buat dicengin? iya. Outputnya gimana nih, dilepas kali, apa nih responnya nih gitu. Bentar, tapi kalian pada saat ngecengin aku memikirkan hal yang sama nggak? Sama. Iya, Sama, lagi siap sama. nggak? Malah. Sama. Pokoknya kalau sekali ngelempar respon enggak warm, Nah. ya kita stop. Oh, lu biasa akan main di diem lu? Kalau dia udah pasti gue stop. Iya. Lu nggak tertarik untuk menanggapi, nah itu lu nggak nyaman tuh. Lagi nggak nyaman atau lagi nggak mau. Iya. Kalau Nggak mau lagi ngoceh terus biasanya aku pakai fitnah-fitnah yang gak make sense. Ah ya. Siap itu bro, lagi siap main lu itu. Yang bisa lagi dibecandain aja. Kalau kau tuh sering kayak si Aloy ini lagi capek lagi apa? Masih dengan Masih skema dia. yang sama. Dia tuh. Ini Aloy mana sih wajar. Karena memang kau teguh aja gitu. Teguh dia. Teguh aja gitu. Cuek dia. Cuek. Si Aloy lagi available tadi dalam pikiran gua. Kok dia masih main ke Aloy? Nggak apa-apa, itu adalah Mas Pay. Dan memang kita nggak expect itu dari awal. Berantem sama YB juga kan karena tapi itu benar-benar lucu banget. Bambi. Nah, OVT deh. Aku malah nggak OVT kalau ini, karena aku nggak bisa gitu. OVT pada saat aku tahu aku bisa tapi aku nggak melakukan. OVT tuh. Ya, sampai sekarang nggak paham dia ngomongin juga itu apa. Kayak gue misalkan yang gue sempet cengin Aloy season 2. Terus harusnya tuh gue tahu dia sekali lagi gue cengin tuh marah. Tapi gue masih push limitnya. Terus dia akhirnya beneran kesel gue di momen itu ya. Nah itu gue tuh kayak anjing lah. Soalnya prinsip gue mesti cengin orang dan gue mesti berhenti di titik sebelum dia marah. Jadi udah di sini set. Gak jadi. Nah iya nggak jadi. Itu kan perasaan deh. Kita nggak bisa baca 100% benar atau salah. Kelihatan mas dari muka. Kelihatan dari nada dia menanggapi. Justru kalau cengin orang tuh bukan orang yang reaktif. Kalau orang yang udah diem berhenti. Karena kan kita nggak tahu reaksinya. Kalau orang yang mendem nggak. Tapi kalau orang yang mendem gimana yuk? Ya makanya caranya yang punya reaksi. Kalau diem jangan. Gue cengin Niko juga tuh yang dia sampai marah banget mukanya hitam putih. Itu nggak marah, itu kagak denger. Habis gitu gue juga anjing. Nah itu bisa aja kok salah baca kan. Padahal dia nggak marah. Enggak, itu dia marah banget. Nah, dia nggak marah. Orang langsung videonya hitam putih kok. Itu yang ngedit orang. Kan gue juga bukan Orang gue tidak peka. kecuali gue ngedit itu. Terus sendiri nggak bisa reading the room yuk. Terus udah si Aloy dan gitu yuk ngomong tamatlah sudah. Aloy sama YB kalau sudah Oh itu Oh, gigitan iya. deh. Iya. kegerus loh. Terus Orang akan inget. dari mereka bereaksi itu udah bisa. Mereka bereaksi. Tamatlah sudah. Reaksi sekecil apapun tuh, waduh, opininya geser itu guys. Hebat tuh mereka. Tunggu lama lagi.
Udah 2 bulan. Kerjaan lu cuma gini-gini aja. Ngerokok, ketawa, insecure, overthinking. Baju jelek, gendut, apa lagi? Lu selalu nilai diri lu dari yang negatif dong. Manusia. Kan mainan lu itu kan biasa mainan lu itu. Kok lu tiba-tiba main di bijak lu? Gak pernah mau ngeliat cahaya di kegelapan. Asik. Anjing dia pakai metafora lu. Asik juga lu. Bisa lu main bijak lu. Waktu Yuka bacain diary lu marah? Enggak guys. Marah itu. Enggak. Di DM gue itu. DM lu apa sih gua? Enggak, kalau yang itu dia gak marah. Yang marah dia yang kalau misalnya mainan dia dimatiin guys. Itu beneran dia, itu beneran marah. Ya itu tapi bener kan, karena kadang begitu, kadang gue tanggepin lu nya, nah kan marah-marah, lu ambil libur dah belai. Begitu, reaksinya begitu. Ini Kan tinggal lu tampilin. dia bangsa cowok, nggak lempar tai ke temen. Tahu lu, bikin awkwardnya gila. Iya, pure ya, lu emosi mulu sekarang nih. Ah, si Mas sekarang marah-marah mulu, jadi begitu. Kan tinggal main di reaksi. Nih, gue tektokan nih paling lama sama dari season 1. Gue sampai kadang bingung dia bakal pakai cara yang sama. Sampai gue bingung dia orang ngarep outputnya apa sih gitu loh. Gue udah coba dengan berbagai macam reaksi gitu. Tapi dia masih dengan muka. Tapi ini nih dia ngarep apa nih? Rule of 3 gak main. Apa gak main? Reaksi apa sih yang lu cari dari gue, Jot? Gue udah coba explore loh. Gila gue bilang. Gila. Bener itu, bener tapi harus diapain sih? Iya. Ini ada teori komedinya gak sih? Si anjing nyari apa sih sebenarnya? Bingung. Nah, kalau udah ngerti lu baru. Iya ya, selama ini gitu. Kenapa gue baru Ini udah sekarang? 3 season, masih suka bingung lu. Suka bingung. Tapi di season 3 ini lo udah nahan. Gue udah capek belai. Dia udah nahan, dia gak pengen terlalu jadi villain ya. Villain udah ada dia soalnya. Dia udah ngambil villain udah terlalu berat ya, gue udah gak bisa ngalahin. Gary Outframe sih udah villain at the peak ya menurut gue ya. Masak mabok meeting. Masa mabok meeting udah anjing. Udah gak bisa kalah dah, gak bisa kalahin dah villain-villain. Season 2 kan dia galak ya, image-nya galak gitu. Season 3 bener, image-nya out. Image itu kayak manusia gak dipeduli tuh. Lu perhatiin ya, seminggu terakhir udah gak nanya Gary mana gitu. Udah gak nanya coy. Bahkan gue baru tahu. Kan semalam kan lu tidur duluan, Ibu tidur duluan. Wah, gue ngeh nih. Wah, Ibu udah ngantuk. Wah, Jod udah hilang tidur di kamar kali ya. Terus gue liat Gary masih di sana kan. Ngobrol. Jam 4:30 hilang. Viewer juga kagak ada yang nanya. Mana gitu. Gue juga pikir kemana? Oh, di kamar kalau dia ya. Gitu. Terus udah gue tidur aja kan. Tidur ya gitu. Terus pas gue bangun pagi naik ke kamar, kok cuma ada Jod sama Ibu? Kata gue sih, Gary tidur mana ini? Tadi baru OTW kan gue berdua kan ke tempat basket tempat dia berdua nih. Gue tanya, sama lu tidur mana Gar? Kok lu tidur hilang? Tidur sini. Di depan. Tidur di depan guys, di sofa depan kolam dia. Sampai jam 7:30 loh. Gak ada yang Terbiasa, sudah terbiasa. Udah biasa bahaya coy. Ya Allah kata gue. gak ada yang mas. Pasti bangun gara-gara panasan tuh. Itu di sofa depan kolam dia. Ya Allah kata gue.
Iya, gue bingung kata. Ntar gue kalau tidur di kasur, ntar orang pada ngiranya pada mau tidur, jadi pada balik kata dia gitu. Terus gue udah bisa lihat behavior dia coy. Behavior dia di sosmed dia. Jadi gue udah mulai kebaca-baca. Terus viewer dia udah mulai nge-troll dia coy. Kayak gimana? Jadi biasanya dia akan muncul di broadcast karena dua hal. Dia butuh saran Atau dia brand. kalau di broadcast channel tuh cuma muncul dua itu tuh yang gue perhatiin, ya kan? Tapi pakai ala-ala soft selling. Apa kabar kalian? Iya. Ya gitu kan. Gue juga maksudnya gue juga nggak terbiasa aktif di broadcast channel. Cuma dia pasti dua itu tuh, ya kan? Kemarin dia minta tolong, guys boleh tolong ini nggak komen culture banget Gir. Literally apa yang disuruh Gir dikopas semua sama viewernya, bukan culture doang. Guys minta tolong culture guys, di troll ngentot atau penonton sendiri, di copy paste ngentot. Katanya jahat banget lo, orang sumpah sedih gue. Gak bisa diajak kerja sama. Lu perhatiin deh tuh patternnya tuh, dia muncul kalau lagi dia minta saran, kalau nggak brand. Ada dia ngabarin. Ada tapi itu ini coy, bridging. Februari, Maret. 1 Februari, 30 Maret. Rabu kemarin. Habis trail. Ya, kalau di broadcast sih, kalau kita sih hitungannya aktif banget kita ya, berempat ya. Iya. Bisa tektokan soalnya. Iya loh. Makanya gimana gue nggak mau nahan jadi villain, dia udah ambil perannya coy. Kental lo dia. Udah kental. Kental banget. Dia penjahat coy di season ini, dia penjahat Jing. Tapi gitu. Tiap ada hate yang banyak, pasti Mas Pe tuh lagi nyari-nyari tuh. Iya. Kok hate-nya gak sebanyak season 2? Pasti ada perasaan kayak gitu dikit. Pasti kayak ada. Gak terbiasa dipuji aja bu. Iya, ya kan? Oh gak terbiasa dipuji. Iya kan? Biasanya pujian itu ku bikin bercandaan. Kayak aku ganteng ya. Sekarang kalau dibilang TP ganteng banget, malah nggak terima aku Jo. Iya. Itu bercanda loh itu konteksnya. Pernah gue juga kan gue habis potong rambut. Gue bilang nih rambut gue kakap. Gue masuk. Gue berharap semua orang cengin gue. Bagus sih sama gitu ya. Bagus yuk. Rapi. Bagus kok yuk. Ganteng yuk. Sadr. Tapi yang gue bacain yang jelek-jelek doang. Karena kan gue cari itu kan, ada sedikit-sedikit buat ada lucunya gitu loh. Itulah tongkrongan top skis. Ya maksudnya gue cari itunya sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Gimana orang nggak mau makin kesal? Sabar dulu. Sabar dulu. Terus ya udah. Gue balasin di sini yang gue baca tuh yang jelek-jelek doang. Pada DM gue anjing lo ya malah yang puji banyak jawab yang jelek-jelek doang bener-bener baksat tuh kan. Aduh. Rumit cok, sih rumit ya. Dipuji aja kita nggak bisa terima bulat-bulat. Soalnya jadi nggak bisa main. Jadi bisa main. Terus gua akuin udah Mr. Outframe di sini, si Mr. Outframe. Dia kan udah tahu ya, lagi digoreng-goreng. Di double down sama dia. YB udah mulai dilawan-lawan depan frame. Lu aja. Cuek dia. Cuek dia. Noncalan dia. Kuat ya, kuat karakter. Komen favorit gue satu TikTok tau gak apa? Kangen Giri mas pas masih miskin. Itu komen favorit gue ngentot. Gue pas pertama kali gue ngakak gila anjing. Responnya juga anjing. Ya masa gue harus miskin guys. Paling gue udah bilang udah. Berani deh guys.
Mister No Hungry. Kenapa? Kayaknya udah paling enak tuh main jadi gila ya. Jadi ini nggak make sense guys. Kalau di depan kamera tuh udah gak make sense si Jot. Udah anggap dia orang gila ya. Tapi bener pas dia sekali dia ngomong serius, orang dengerin semua lu. Bener sih itu permainannya sih. Ini apa nih? Nyalain kenapa? Nggak tahu. Itu apa? Tahu? Datang dia. Ini nyala lagi. Punya. Dia orang gila mas. Itu juga kebiasaan, live lu. Udah minta buka. Makan berapa tadi? Gak kuat juga Jot kalau banyak. 15.000. Mau bayar. Giri mode miskin, giri mode belanja, giri mode haters. Miskin kan dari gundur jangan gitu, Cok. Tapi kau percaya crab mentality nggak? Dik? Percaya? Enggak, Apa sih itu gue lupa lagi. gak bayar temennya maju. Ini kan waktu for revenge di sini kemarin banyak akun-akun yang ngepost kan. For revenge main di AAA. Dan dari semua akun ada 2 akun yang anomali lah menurutku. Yang pertama di akun High. Yang tadi aku bahas, tadi pagi aku bahas kayak nonton for revenge kok mosing kayak gitu kan. Ada yang paling lebih anomali lagi di akun apa ya bahasanya ya, akun yang mengidentitaskan menggunakan nama Jember, tapi bukan ya kayak di tiap daerah pasti ada nggak sih kayak gitu-gitu. Info Jember. Iya. Kayak gitu-gitu. Iya. Nah, ada salah satu akun yang intinya Jember ngepost komennya sih bab. Kayak Apa gunanya buat Jember? Ini siapa? Kayak gitu-gitu kayak nggak seru. Dan itu 90% isinya hujatan. Mikir apa? Apa ya? Memang dari dulu sih aku ngerasa beberapa orang dari daerah yang mau maju selalu digituin, bukan malah disupport. Kecuali dia membawa ke daerahannya. Contoh pakai bahasa Jawa. komika dengan persona daerahnya. Nah, Sama kayak Side Brother itu. gak pingin temannya maju. Lu yang komandoin. Bisa brother. Kan dulu kaptennya. Gua boneka, di mana-mana dijadiin boneka gua. Oh kapten, kita udah milih kapten. Iya. Gue main biar tersakiti aja. Kapten gua udah pengen dikeluarin 5 kali gua. Minta-minta balik gua anjing. Emang gitu Mas Pe, apa? Mereka manusia. Aku nggak apa-apa karena aku melihat banyak komentar di akun-akun yang lain yang positif gitu. Lagi enak juga kok crab. Iya emang Kepiting sih enak Kepiting sih. enak. Saus padang ya. Iya. Telur asin. Mereka punya crab mentality kan tapi lu king crabnya. Iya. Mr. Crab. Tapi kalau sosmed mah udah gak bisa percaya 100% sih. Kadang ada yang komen begitu cuma pengen biar jadi top komen aja. Lagi orang-orang di platform yang memang basisnya nulis ya. Wah itu sih gue udah berasa banget itu. Wah bab itu.
benar-benar berlomba-lomba menjadi yang paling savage dan paling beda, Paling kiri. paling kiri. Abis ini Twitter gue jadiin super troll aja kali ya. Iya kali ya. Bikin opini-opini yang tolol gitu. Yang orang tahu sebenarnya itu nggak bercanda gitu kan. Oh nggak tahu tuh bercanda. Orang nggak tahu, emang lu nyari rage bait aja. Twitter. Norak. Ya ampun Nah, ya ini orang. main begini nih kan jadi bingung orang nanggepinnya kayak mana ya. Bener orang sekali gue pukul mah gue gak salah Jon. Tuh main di deadpan dia bangsat emang, ngelempar muka lempeng anjing Kalau lu. mau ketawa tuh gini, yang gerak tuh kerongkongannya. Sebel anjing. Mainnya persona deadpan sih males banget anjing. Males Jon. Orang gila. Yang jadi matain gua aja, abis itu diem, bikin orang awkward. Ya bijak lah sosial. Ini biasanya dia udah respon nih. Kalau gua giniin antara dia ketawa apa enggak? Diving. Gue nggak mungkin gitu kalau nggak sakit coy. Ya elah. Orang gila. Ya, di Twitter gitu kayak selalu satu mainan berulang-ulang tapi selalu rame terus dia berantem sendiri. Tau nggak? Meme cowok itu siapa ya, toko kartun yang pedang diarahin ke dia doang. Oh, sendirian. Unpopular opinion. Unpopular opinion. Itu berlomba-lomba jadi paling savage, jadi paling beda, abis itu mereka ribut sendiri ntar. Karakter Disney ya. Nah itu gue bingung kenapa kalian peduli. Enggak, gue nggak, ini lagi bahas Jod. Lagi bahasa. Lagi Maksudnya bahas. kenapa lu peduli kan unpopular? Nggak populer. Gue kagak peduli juga. Tidak mungkin lu tidak peduli kalau lu nggak bahas. Sekali gue gibeng sih pas lagi tidur sih, gak salah sih kayaknya. Bangun Media sosial bonyok itu cuma gitu. ilusi. Orang-orang media sosial tuh kalau kita ketemu asli, belum tentu ketemu aslinya juga. Kalau Indonesia kalau kita ketemu aslinya, belum tentu ketemu aslinya juga. Kemana ini? Arahnya kemana ini? Kemana nih anjing bos? Susah dipahamin Jod. Buset dah permainan lu ya. Misalnya mereka cuma bot coy. Lu pernah tahu. Mereka tuh sistematis sudah emang disuruh untuk komen begitu. Bukan disuruh, tiba-tiba ada aja. Sama kayak rumput. Mukanya heran. Mukanya heran. Sama kayak rumput. Kenapa rumput? Udah mandi gila, sekarang dia mandi gila nih. Orang bilang dia tumbuh. Ya, Pernah lo lihat dia tumbuh? Tiba-tiba ada kan? Ya karena dia tumbuh. karena dia tumbuh. Ya pernah lo lihat prosesnya lo pantengin gini dia tumbuh. Ya kagak, iya capek. Gitu, capek kan? Waalaikumsalam. Ya matanya udah begitu.